Di sebuah malam yang sunyi, ketika dunia telah berhenti berbicara dan hanya suara jam dinding yang terdengar perlahan memecah kesunyian, seorang manusia duduk sendirian di sudut kamarnya. Tidak ada perang di luar sana, tidak ada badai, tidak ada keributan. Namun di dalam dirinya ribuan suara saling bertabrakan. Suara penyesalan tentang masa lalu, suara ketakutan terhadap masa depan, suara kemarahan yang belum selesai, dan suara kelelahan yang selama ini dipaksa untuk diam. Ia menyadari satu hal yang sering terlambat dipahami banyak orang. Musuh terbesar manusia bukanlah dunia di luar dirinya, melainkan dunia yang tumbuh di dalam pikirannya sendiri. Betapa anehnya kehidupan ini. Kita belajar menaklukkan pekerjaan, mengejar uang, memenangkan perdebatan, mencari pengakuan, bahkan berusaha mengendalikan orang lain. Namun sangat sedikit yang benar-benar belajar mengendalikan dirinya sendiri. Padahal tanpa pengendalian diri, keberhasilan hanya menjadi sumber kecemasan baru. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa takut kehilangan. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar ketakutan untuk jatuh. Semakin luas kekuasaan yang dimiliki, semakin sempit ruang ketenangan di dalam hatinya. Karena ketenangan tidak pernah lahir dari apa yang kita miliki. Ketenangan lahir dari apa yang mampu kita lepaskan. Ada sebuah kisah lama tentang seorang pengembara yang berjalan melintasi gunung demi mencari tempat paling damai di dunia. Ia menyeberangi lautan, melewati hutan-hutan yang sunyi, dan mendaki puncak-puncak yang tertutup kabut. Namun kemanapun ia pergi, pikirannya tetap ribut. Ketika berada di desa, ia merindukan kota. Ketika berada di kota, ia merindukan pegunungan. Ketika sendirian, ia ingin ditemani. Ketika ditemani, ia ingin menyendiri. Hingga akhirnya seorang lelaki tua berkata kepadanya, "Engkau tidak sedang mencari tempat yang tenang. Engkau sedang melarikan diri dari pikiranmu sendiri." Kalimat itu menghentikannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami bahwa ketenangan bukan tujuan perjalanan. Ketenangan adalah cara seseorang berjalan. Karena jiwa yang tidak terlatih akan membawa kekacauan kemanapun ia pergi. Sementara jiwa yang tenang mampu menemukan kedamaian bahkan di tengah badai. Manusia modern hidup di tengah kebisingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hari kita dibombardir oleh berita buruk. Kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita mengejar standar yang terus berubah. Kita merasa tertinggal. Kita merasa kurang. Kita merasa gagal bahkan ketika sebenarnya kita hanya sedang berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Lalu perlahan kita kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, kemampuan untuk diam. Padahal banyak jawaban besar dalam hidup tidak ditemukan melalui kebisingan. Ia ditemukan dalam keheningan. Pohon tidak tumbuh dengan suara, matahari tidak terbit dengan suara, bintang-bintang tidak bergerak dengan suara. Hal-hal terbesar di alam semesta justru bekerja dalam diam. Mungkin jiwa manusia pun demikian. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar, padahal jawaban itu menunggu di dalam diri kita sendiri. Kontrol dirimu, karena emosi yang tidak dikendalikan akan berubah menjadi penjara. Kemarahan yang dipelihara perlahan berubah menjadi racun. Ketakutan yang diberi makan setiap hari akan tumbuh menjadi monster. Kecemasan yang terus diputar di dalam kepala akan mengambil alih seluruh hidup kita. Dan ironisnya, sebagian besar hal yang kita takutkan bahkan tidak pernah benar-benar terjadi. Kita menderita lebih banyak di dalam imajinasi dibandingkan di dalam kenyataan. Betapa banyak malam yang hilang hanya karena memikirkan sesuatu yang belum tentu datang. Betapa banyak kebahagiaan yang rusak hanya karena ketakutan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah ada. Karena itu, belajarlah untuk berhenti sejenak. Tarik dirimu keluar dari kebisingan dunia. Duduklah bersama pikiranmu sendiri, bukan untuk melawannya, tetapi untuk mengenalnya. Tanyakan kepada dirimu, apa yang sebenarnya aku takutkan, apa yang sebenarnya aku kejar, dan apakah semua ini benar-benar penting bagi jiwaku? Sebab tidak semua pertempuran harus dimenangkan, tidak semua hinaan harus dibalas, tidak semua kesalahan harus disesali seumur hidup, tidak semua kehilangan harus diratapi selamanya. Kadang kemenangan terbesar adalah kemampuan untuk berkata, "Aku memilih tenang." Itulah bentuk kekuatan yang paling sulit dimiliki manusia, karena siapapun bisa berteriak ketika marah, tetapi hanya sedikit yang mampu tetap tenang ketika dihina. Siapapun bisa menyerang ketika terluka, tetapi hanya sedikit yang mampu menahan diri ketika memiliki kesempatan untuk membalas. Siapapun bisa mengikuti emosi, tetapi hanya sedikit yang mampu memimpin emosinya. Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya, bukan ketika dunia mengikuti keinginan kita, melainkan ketika diri kita tidak lagi diperbudak oleh dunia. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, bukan tentang seberapa besar pengakuan yang kita terima. Hidup adalah tentang apakah kita mampu tidur dengan damai ketika malam tiba, tentang apakah kita mampu memandang cermin tanpa merasa asing terhadap diri sendiri, tentang apakah hati kita masih memiliki ruang untuk bersyukur, karena jiwa yang tenang adalah kekayaan yang tidak dapat dibeli oleh uang. Ia tidak dijual di pasar, ia tidak diberikan oleh jabatan, ia tidak datang bersama pujian manusia, ia dibangun perlahan
perlahan, melalui kesabaran, melalui penerimaan, melalui keberanian untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Maka ketika dunia menjadi terlalu bising, ketika pikiran mulai berlari ke segala arah, ketika hati mulai dipenuhi ketakutan, ingatlah satu kalimat ini: kontrol dirimu. Jiwa ini butuh ketenangan. Dan mungkin di tengah dunia yang terus memaksamu untuk berlari lebih cepat, tindakan paling berani yang bisa kau lakukan adalah berhenti sejenak, lalu memilih untuk tetap tenang. Ketika pikiran menjadi penjara, ada masa dalam hidup ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh keadaan, melainkan oleh pikirannya sendiri. Ia bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, tetapi pikirannya telah lebih dulu berlari menuju kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum terjadi. Ia duduk menikmati secangkir kopi, namun pikirannya kembali mengunjungi luka yang telah berlalu bertahun-tahun lamanya. Ia berada di tengah orang-orang yang mencintainya, tetapi pikirannya meyakinkannya bahwa ia sendirian. Begitulah cara pikiran yang tidak dikendalikan bekerja. Ia tidak menyerang dengan keras, ia tidak datang seperti badai, ia datang perlahan seperti kabut yang menutupi pandangan hingga seseorang lupa bagaimana rasanya melihat dunia dengan jernih. Lalu tanpa sadar, seseorang mulai hidup bukan di dalam kenyataan, melainkan di dalam ketakutannya sendiri. Padahal kenyataan seringkali jauh lebih ringan daripada cerita yang diciptakan oleh pikiran kita. Karena itu, pelajaran pertama dalam hidup bukanlah mengendalikan dunia, melainkan mengendalikan apa yang terjadi di dalam kepala kita. Sebab seseorang yang menguasai dirinya sendiri akan tetap tenang bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Namun seseorang yang gagal menguasai dirinya akan tetap menderita bahkan ketika seluruh dunia sedang memihak kepadanya. Belajar diam di tengah kebisingan. Dunia modern membenci keheningan. Setiap detik manusia dipaksa untuk bereaksi, membalas pesan, menanggapi komentar, mengikuti berita, mengejar sesuatu, membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, hingga akhirnya banyak manusia lupa bagaimana rasanya hanya duduk bersama dirinya sendiri. Keheningan mulai terasa menakutkan, padahal justru di dalam diam, manusia bertemu dengan dirinya yang sebenarnya. Di dalam diam, topeng-topeng mulai jatuh, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi pengakuan. Yang tersisa hanyalah seorang manusia dan isi hatinya sendiri. Dan seringkali pertemuan itu terasa menyakitkan karena kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa merawat jiwa. Kita memberi makan ambisi setiap hari, tetapi membiarkan ketenangan kita kelaparan. Kita melatih tubuh untuk menjadi kuat, tetapi membiarkan pikiran kita tumbuh liar tanpa arah. Padahal jiwa juga membutuhkan istirahat, jiwa juga membutuhkan ruang untuk bernapas. Jiwa ini butuh ketenangan. Tidak semua yang hilang adalah kehancuran. Ada seorang lelaki yang kehilangan pekerjaannya. Ia menganggap hidupnya selesai. Ada seorang perempuan yang ditinggalkan oleh orang yang paling dicintainya. Ia menganggap dirinya tidak lagi berharga. Ada seseorang yang gagal mencapai impiannya setelah bertahun-tahun berjuang. Ia menganggap seluruh hidupnya sia-sia. Namun waktu mengajarkan sesuatu yang aneh. Seringkali apa yang kita sebut sebagai kehancuran hanyalah pintu menuju kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hutan tidak tumbuh tanpa daun-daun tua yang gugur. Langit tidak menjadi cerah tanpa hujan yang panjang, dan manusia tidak menjadi bijaksana tanpa kehilangan. Mungkin hidup tidak sedang menghukummu, mungkin hidup sedang membentukmu, karena besi tidak menjadi pedang tanpa melewati api, dan manusia tidak menjadi kuat tanpa melewati penderitaan. Bukan penderitaan yang menghancurkan manusia, melainkan penolakannya terhadap penderitaan itu sendiri. Ketika seseorang menerima bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginannya, saat itulah ia mulai menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Berhenti memikul apa yang bukan milikmu. Betapa banyak manusia yang hidup dalam kelelahan bukan karena beban yang mereka miliki, melainkan karena beban yang mereka ambil dari orang lain. Mereka memikirkan penilaian orang lain, mereka takut terhadap pendapat orang lain, mereka hidup demi memenuhi harapan orang lain. Hingga suatu hari mereka lupa satu pertanyaan sederhana: apakah aku hidup untuk diriku sendiri atau untuk bayangan di mata manusia lain? Tidak semua komentar harus masuk ke dalam hati, tidak semua kritik harus menjadi luka, tidak semua penolakan berarti kita tidak berharga. Kadang-kadang seseorang tidak menyukaimu bukan karena ada yang salah dengan dirimu, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang belum selesai. Belajarlah membedakan antara tanggung jawab dan beban. Tanggung jawab membuatmu bertumbuh, beban yang tidak perlu hanya membuatmu tenggelam. Maka lepaskanlah apa yang tidak dapat kau kendalikan. Lepaskan kebutuhan untuk disukai semua orang, lepaskan kebutuhan untuk selalu benar, lepaskan kebutuhan untuk selalu menang, karena ketenangan hanya datang kepada mereka yang berani melepaskan.
Seni mengendalikan diri. Ketika seseorang menghina dirimu, ada dua suara yang muncul di dalam hati. Suara pertama berkata, "Balas dia." Namun suara kedua berkata, "Apakah ini benar-benar layak untuk ketenanganmu?" Ketika seseorang meremehkanmu, egomu ingin membuktikan sesuatu. Namun kebijaksanaan bertanya, untuk siapa sebenarnya semua ini? Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, kemarahan ingin mengambil alih. Namun ketenangan berbisik, "Apa yang bisa aku lakukan saat ini?" Mengendalikan diri bukan berarti menekan emosi. Mengendalikan diri berarti tidak membiarkan emosi menjadi penguasa. Marah adalah manusiawi, sedih adalah manusiawi, kecewa adalah manusiawi. Namun menjadi budak dari emosi bukanlah takdir manusia. Kita memiliki kemampuan untuk memilih diam, memilih berpikir sebelum berbicara, memilih memaafkan meskipun mampu membalas, memilih berjalan pergi dari pertengkaran yang tidak akan membawa apa-apa selain luka baru. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, bukan kemampuan menghancurkan orang lain, melainkan kemampuan untuk tidak menghancurkan diri sendiri. Dan pada akhirnya, ketika usia mulai bertambah dan dunia perlahan berubah, manusia akan menyadari satu hal yang sangat sederhana, bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah memiliki segalanya, tetapi mampu menjaga kedamaian di dalam hati meskipun tidak memiliki semuanya. Kontrol dirimu, karena jiwa ini tidak membutuhkan lebih banyak kebisingan. Jiwa ini membutuhkan ketenangan. Kelelahan yang tidak terlihat. Tidak semua kelelahan berasal dari pekerjaan. Tidak semua luka meninggalkan bekas di kulit. Ada kelelahan yang tidak dapat dilihat siapapun. Kelelahan karena terus berpura-pura kuat. Kelelahan karena harus tersenyum ketika hati sedang runtuh. Kelelahan karena terus menjadi tempat bersandar bagi semua orang sementara dirinya sendiri tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Banyak manusia hidup seperti rumah tua yang terus menyalakan lampu untuk orang lain, sementara perlahan listrik di dalam dirinya sendiri mulai habis. Mereka membantu semua orang. Mereka mendengarkan semua orang, mereka memahami semua orang, namun mereka lupa memahami dirinya sendiri. Dan ketika malam datang, ketika tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi kesibukan, barulah mereka menyadari bahwa ada ruang kosong yang selama ini mereka abaikan. Ruang itu adalah jiwa mereka sendiri. Jiwa yang telah terlalu lama meminta perhatian, jiwa yang telah terlalu lama berkata pelan, "Aku lelah." Tetapi dunia mengajarkan manusia untuk terus berjalan, terus berlari, terus mengejar, seolah berhenti adalah dosa, seolah beristirahat adalah kelemahan. Padahal bahkan bumi pun mengenal malam, bahkan laut mengenal pasang dan surut, bahkan pohon-pohon menggugurkan daun agar mampu bertahan menghadapi musim berikutnya. Hanya manusia yang sering memaksa dirinya untuk terus kuat tanpa memberi izin pada dirinya untuk menjadi lelah. Padahal menerima kelelahan bukan berarti menyerah. Kadang itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, karena jiwa yang dipaksa terus berlari pada akhirnya tidak akan menemukan kemenangan. Ia hanya akan menemukan kehampaan. Berdamai dengan masa lalu. Ada orang yang hidup di tahun ini, tetapi pikirannya masih tinggal bertahun-tahun di belakang, masih berada pada hari ketika ia kehilangan seseorang, masih berada pada hari ketika ia gagal, masih berada pada hari ketika seseorang mengkhianatinya, masih berada pada hari ketika ia tidak mampu menyelamatkan sesuatu yang sangat berharga baginya. Waktu bergerak maju, namun sebagian dari dirinya tertinggal di sana, di sebuah ruangan kecil di masa lalu yang terus ia kunjungi setiap malam, dan semakin sering ia kembali ke sana, semakin sulit baginya untuk hidup di hari ini. Masa lalu memang guru yang baik, tetapi ia adalah rumah yang buruk untuk ditinggali selamanya, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tidak ada seorang pun yang mampu kembali dan memperbaiki kalimat yang pernah terucap. Tidak ada seorang pun yang mampu mengulang hari yang telah hilang. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah membawa pelajaran, bukan membawa penyesalan, sebab penyesalan yang sehat mengajarkan, tetapi penyesalan yang dipelihara hanya menghukum. Mungkin saat ini ada sesuatu yang masih kau sesali, sebuah keputusan, sebuah kehilangan, sebuah kesalahan. Namun dengarkan baik-baik, versi dirimu di masa lalu membuat keputusan dengan pemahaman yang ia miliki saat itu. Ia tidak mengetahui apa yang kau ketahui hari ini. Ia hanyalah manusia yang sedang berusaha, dan manusia yang sedang berusaha pasti pernah salah. Maka maafkanlah dirimu sendiri, karena terkadang orang terakhir yang perlu kau ampuni adalah dirimu sendiri. Ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu,
Ada hari-hari ketika semuanya terasa berjalan salah, rencana gagal, harapan runtuh, orang yang dipercaya pergi, usaha yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam waktu singkat. Pada saat seperti itu, manusia mulai bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Namun hidup jarang memberikan jawaban yang cepat. Kadang jawaban baru datang bertahun-tahun kemudian, kadang jawabannya bahkan tidak pernah datang. Dan disitulah kedewasaan diuji, bukan ketika hidup mudah, tetapi ketika hidup menolak bekerja sama dengan keinginan kita. Sebagian orang menghabiskan hidupnya melawan kenyataan. Mereka marah kepada waktu, marah kepada keadaan, marah kepada dunia. Namun kenyataan tidak pernah berubah hanya karena kita membencinya. Hujan tidak berhenti karena seseorang marah pada langit. Malam tidak berakhir karena seseorang membenci gelap. Yang dapat berubah hanyalah cara kita memandang semuanya. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti berhenti membuang energi untuk melawan sesuatu yang tidak dapat diubah dan mulai menggunakan energi itu untuk membangun sesuatu yang masih mungkin diperjuangkan. Ada ketenangan besar yang muncul ketika seseorang akhirnya berkata, "Aku tidak menyukai ini, tetapi aku menerimanya." Kalimat sederhana itu seringkali lebih kuat daripada ribuan teriakan kemarahan. Keheningan adalah kekuatan. Manusia sering mengira bahwa kekuatan selalu berbentuk suara yang keras, padahal gunung berdiri tanpa berbicara, laut menyimpan kedalamannya tanpa menjelaskan dirinya kepada siapapun, langit tidak pernah membuktikan bahwa ia luas, ia hanya ada, dan semua orang mengetahuinya. Begitu pula manusia, semakin dewasa seseorang, semakin sedikit ia merasa perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia tidak lagi sibuk membuktikan bahwa dirinya benar, ia tidak lagi sibuk memenangkan semua perdebatan, ia tidak lagi tergoda untuk menjawab setiap hinaan. Karena ia memahami sesuatu yang sangat mahal. Tidak semua orang harus mengerti dirimu, tidak semua orang harus menyukaimu, dan tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Ada ketenangan luar biasa ketika seseorang berhenti hidup di bawah pengadilan pendapat manusia lain, karena pendapat manusia berubah seperti cuaca. Hari ini mereka memuji, besok mereka mencela, hari ini mereka mendukung, besok mereka meninggalkan. Jika kebahagiaanmu bergantung pada penilaian manusia, maka ketenanganmu akan ikut berubah bersama arah angin. Namun jika ketenanganmu berasal dari dalam dirimu sendiri, dunia tidak akan mampu mencurinya. Itulah sebabnya mengapa diam seringkali lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Diam bukan kelemahan. Diam adalah keputusan untuk tidak memberikan kedamaianmu kepada sesuatu yang tidak layak memilikinya. Jiwa yang tenang adalah kemenangan terbesar. Suatu hari nanti, setiap manusia akan sampai pada sebuah titik yang sama. Titik ketika usia bertambah, titik ketika rambut mulai memutih, titik ketika langkah tidak lagi secepat dahulu. Dan pada saat itu banyak hal yang selama ini dianggap penting tiba-tiba kehilangan nilainya. Persaingan yang dahulu terasa besar menjadi kecil, perdebatan yang dahulu terasa penting menjadi tidak berarti, pengakuan yang dahulu dikejar mati-matian perlahan kehilangan daya tariknya. Yang tersisa hanyalah pertanyaan sederhana, apakah aku hidup dengan damai? Karena pada akhirnya manusia tidak membutuhkan terlalu banyak hal untuk merasa cukup. Ia membutuhkan hati yang tenang, tidur yang nyenyak, orang-orang yang tulus, dan kemampuan untuk memandang hidup tanpa terus-menerus berperang dengan dirinya sendiri. Bayangkan seorang lelaki tua duduk di teras rumahnya saat matahari mulai tenggelam. Ia tidak memiliki semua yang pernah ia impikan. Tidak semua rencananya berhasil. Tidak semua doanya dijawab sesuai harapannya. Ia pernah kehilangan. Ia pernah jatuh. Ia pernah hancur. Namun ada sesuatu yang akhirnya ia miliki, ketenangan. Dan pada saat itulah ia memahami sesuatu yang tidak pernah diajarkan dunia sejak awal, bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu tetap utuh meskipun kehilangan banyak hal. Bahwa hidup bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang mengendalikan diri sendiri. Bahwa kebahagiaan bukan hasil dari keadaan yang sempurna, tetapi hasil dari pikiran yang mampu menerima ketidaksempurnaan. Maka jika hari ini hidup terasa terlalu berat, jika pikiran terasa terlalu ramai, jika dunia terasa terlalu bising, berhentilah sejenak, duduklah bersama dirimu sendiri, dengarkan napasmu, perhatikan detak jantungmu, dan ingatkan dirimu sendiri bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua masalah membutuhkan jawaban sekarang juga. Tidak semua kekacauan harus masuk ke dalam hatimu. Ada hal-hal yang harus dibiarkan berlalu seperti awan yang bergerak meninggalkan langit. Ada hal-hal yang harus dilepaskan agar tanganmu mampu memegang sesuatu yang baru. Dan ada saat di mana keberanian terbesar bukanlah terus bertahan, melainkan memberi izin kepada dirimu untuk beristirahat, karena dunia mungkin akan
akan terus berlari, dunia mungkin akan terus berteriak, dunia mungkin akan terus meminta lebih banyak darimu. Tetapi di tengah semua itu, jangan biarkan dirimu kehilangan tempat pulang yang paling penting, dirimu sendiri. Kontrol dirimu, jaga pikiranmu, rawat hatimu, dan lindungi ketenanganmu. Karena pada akhirnya setelah seluruh pencapaian memudar, setelah seluruh pujian menghilang, setelah seluruh keramaian menjauh, hanya satu hal yang akan tetap tinggal bersamamu hingga akhir perjalanan, jiwamu sendiri. Dan jiwa ini membutuhkan ketenangan. Jika ada satu pelajaran besar yang dapat kita ambil dari perjalanan ini, mungkin pelajaran itu adalah bahwa manusia tidak pernah benar-benar kalah karena dunia di luar dirinya. Ia kalah ketika kehilangan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba mengendalikan keadaan, mengubah orang lain, memaksa masa depan agar sesuai dengan harapan kita, hingga lupa bahwa satu-satunya wilayah yang benar-benar dapat kita kuasai adalah diri kita sendiri. Dan anehnya, justru wilayah itulah yang paling sering kita abaikan. Kita mengenal jadwal pekerjaan kita mengenal kebutuhan orang lain, kita mengenal tuntutan dunia, namun kita tidak mengenal suara hati kita sendiri. Kita tidak menyadari kapan jiwa mulai lelah, kita tidak menyadari kapan pikiran mulai penuh sesak, kita tidak menyadari kapan hati mulai kehilangan arah, hingga suatu hari kehidupan memaksa kita berhenti, memaksa kita duduk dalam keheningan, memaksa kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku kejar selama ini? Karena tidak semua yang besar membawa kebahagiaan, tidak semua yang ramai membawa kedamaian, dan tidak semua yang bersinar membawa ketenangan. Ada orang yang memiliki segalanya tetapi tidak memiliki ketenangan untuk menikmatinya. Ada orang yang dikelilingi banyak manusia tetapi merasa sendirian. Ada orang yang berhasil di mata dunia tetapi merasa gagal di hadapan dirinya sendiri. Dan ada orang yang memiliki sedikit tetapi tidur dengan damai setiap malam. Mungkin kekayaan terbesar bukanlah apa yang tersimpan di tangan kita, melainkan apa yang mampu tetap hidup di dalam hati kita. Ketika hidup melukai kita, jangan hanya bertanya mengapa penderitaan itu datang. Tanyakan juga apa yang sedang diajarkannya kepada kita. Karena terkadang kehilangan mengajarkan rasa syukur, kegagalan mengajarkan kerendahan hati, kesepian mengajarkan arti kehadiran, dan penderitaan mengajarkan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui ada di dalam diri kita. Banyak manusia ingin menjadi kuat, namun sedikit yang memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap berdiri setelah berkali-kali jatuh, bukan kemampuan untuk tidak pernah menangis, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meskipun mata masih basah oleh air mata, bukan kemampuan untuk menghapus seluruh luka, melainkan kemampuan untuk hidup dengan bijaksana bersama luka yang pernah ada. Dan di atas semua itu ada pelajaran yang lebih besar lagi, bahwa manusia bukan hanya makhluk yang memiliki tubuh dan pikiran, manusia juga memiliki jiwa, dan jiwa tidak hidup dari pujian, jiwa tidak tumbuh dari harta, jiwa tidak menjadi tenang karena pengakuan manusia, jiwa hidup dari makna, jiwa tumbuh dari rasa syukur, jiwa menjadi kuat ketika memiliki tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai merawat jiwanya, ia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman, ia melihatnya sebagai ruang untuk bertumbuh. Ia tidak lagi melihat waktu sebagai musuh, ia melihat waktu sebagai guru yang perlahan mengajarkan kebijaksanaan. Lalu perlahan ia memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi lebih cepat dari orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Barangkali selama ini kita terlalu keras terhadap diri sendiri. Kita marah ketika belum sampai, kita kecewa ketika tertinggal, kita menghukum diri sendiri karena tidak sempurna. Padahal bunga tidak dipaksa mekar dalam satu malam, pohon tidak tumbuh tinggi dalam satu musim, dan jiwa manusia pun membutuhkan waktu untuk berkembang. Tidak apa-apa jika langkahmu lambat, tidak apa-apa jika perjalananmu berbeda, tidak apa-apa jika saat ini hidupmu belum seperti yang kau bayangkan. Selama engkau masih berjalan, maka harapan masih ada. Selama engkau masih bernapas, maka kesempatan masih ada. Selama hatimu masih mampu bersyukur, maka cahaya itu masih ada. Dan mungkin inilah pelajaran spiritual terbesar yang sering dilupakan manusia, bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar daripada ketakutan kita. Ada kebijaksanaan yang lebih luas daripada rencana kita. Ada kasih yang tetap bekerja bahkan ketika kita tidak memahami arah kehidupan ini. Tidak semua pertanyaan akan memperoleh jawaban hari ini. Tidak semua doa dijawab dengan cara yang kita inginkan. Tidak semua jalan akan mudah dilalui. Namun seringkali kehidupan baru dapat dipahami ketika kita melihat ke belakang, bukan ketika sedang menjalaninya. Karena itu tetaplah berjalan, tetaplah berharap, tetaplah menjaga hatimu agar tidak dipenuhi kebencian, tetaplah menjaga pikiranmu agar tidak dipenuhi ketakutan, tetaplah menjaga jiwamu agar tidak kehilangan cahaya. Sebab dunia ini sudah cukup
cukup bising, jangan biarkan kebisingan itu mengambil kedamaian yang ada di dalam dirimu. Rawatlah dirimu sebagaimana engkau merawat orang yang paling kau cintai. Maafkan dirimu sebagaimana engkau memaafkan orang lain, dan berikanlah kepada jiwamu sesuatu yang selama ini mungkin jarang ia dapatkan. Keheningan, rasa syukur, harapan, dan keyakinan bahwa hari esok masih menyimpan kemungkinan-kemungkinan baik yang belum pernah kau lihat hari ini. Mungkin hidup tidak akan pernah menjadi sempurna, tetapi hati yang tenang mampu menemukan keindahan bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Mungkin jalan hidup tidak akan pernah sepenuhnya mudah, tetapi jiwa yang kuat mampu menemukan makna bahkan di tengah kesulitan. Dan mungkin kita tidak dapat memilih semua yang terjadi pada hidup ini, namun kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana kita akan menjalaninya. Maka ketika dunia terasa terlalu berat, ketika pikiran terasa terlalu ramai, ketika harapan mulai redup, ingatlah satu hal sederhana ini: engkau telah melewati begitu banyak hal yang dahulu kau kira tidak akan mampu kau lewati. Dan jika hari-hari itu berhasil kau lalui, maka hari ini pun akan berlalu, dan esok akan selalu membawa kesempatan baru untuk memulai kembali. Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah jiwamu, karena ketika jiwa menjadi tenang, manusia tidak hanya menemukan ketenangan hidup, ia menemukan dirinya sendiri. Dan ketika seseorang menemukan dirinya sendiri, ia akan menyadari bahwa cahaya yang selama ini ia cari di luar sana ternyata sejak awal telah hidup di dalam dirinya sendiri.